Aisyah mulai bercerita. Yang pertama, qalatil ula. Berkata wanita yang pertama. Pertama berkata, "Zauji lahmu jamalin ghassin ala jabalin wa'rin la sahlin fayurtaqa wala saminin fayuntaqal." Yang pertama berkata, suamiku adalah seperti daging onta yang kurus, yang terletak di atas puncak gunung. Tidak mudah gunung tersebut untuk didaki, ya. Dan kalau sudah sampai di puncak gunung, membawa turun dagingnya juga malas. Kenapa? Karena dagingnya daging kurus. Jadi dia bilang, suami saya ini sangat pelit. Kalau saya minta sesuatu kepada dia, tidak gampang dia kasih. Harus saya rayu. Mungkin ngomongnya seminggu, 2 minggu belum dikasih juga. Ngomongnya sebulan, berulang-ulang. Sampai akhirnya dia kasih. Setelah dia kasih pun cuma sedikit. Ya, 100.000 misalnya, atau 10.000. Sudah rayuannya sampai sebulan, ternyata cuma dikasih 100.000. Gampangannya kira-kira demikian. Dan ini adalah contoh dari suami yang buruk, yang pelit kepada istrinya. Saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para ikhwan, para suami, para calon suami, para jomblo, ya. Hendaknya bertakwa kepada Allah tatkala bermuamalah dengan istri. Jangan pernah pelit sama istri. Ya, jangan pernah pelit sama istri. Sungguhnya uang yang kita keluarkan buat istri semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi fimra'atik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau menginfakkan nafkah apapun, mengeluarkan harta apapun, kau harapkan wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ya. Kita suapin nasi ke mulut istri kita, kita dapat pahala. Bahkan kata para ulama, ya, seorang suami tatkala sedang menyuapkan nasi ke mulut istrinya, dia sedang berada dalam puncak-puncak kemesraan. Yang bisa jadi dia tidak berfikir tentang akhirat. Kita bisa renungkanlah diri kita. Kapan antum suapin istri? Kalau antum lagi suapin istri berarti lagi senang-senangnya. Karena kita jarang suapin istri. Ya, antum kapan terakhir suapin istri? Jarang kita suapin istri. Ya. Kalau kita lagi suapin istri, berarti kita lagi senang-senangnya, lagi mesra-mesranya. Mungkin enggak mikir akhirat. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu dia niatkan karena Allah, maka dapat apa? Pahala. Subhanallah. Dalam kemesraannya dia dapat pahala. Ya, bahkan lebih daripada itu kata Nabi, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu dapat pahala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu keping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Satu keping dinar yang kau infakkan untuk budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin. Satu keping dinar yang kau infakkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu keping dinar yang kau infakkan untuk istrimu, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya yang kau infakkan buat istrimu. Kenapa bisa demikian para hadirin? Karena kita berinfak untuk anak istri hukumnya adalah wajib. Adapun berinfak kepada fisabilillah, kepada budak, fakir, miskin, hukumnya sunnah, dan perkara wajib lebih dicintai oleh Allah daripada perkara sunnah. Terkadang seseorang tatkala dia beri uang kepada fakir miskin, dia merasa dapat pahala. Tapi kalau dia menyenangkan istrinya, dia tidak menghadirkan perasaan tersebut. Padahal menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak juga dapat pahala, dan bisa jadi pahalanya lebih besar. Oleh karenanya, orang yang paling utama untuk kita baikin adalah orang-orang dekat kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Mereka yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah suami yang terbaik. Ya. Kenapa perlu saya ingatkan ini? Karena sebagian orang skala prioritasnya salah. Dia kalau sama teman-temannya, masya Allah, berbuat baik, ngajak traktir kawan-kawan, ya, sama teman-temannya, sama orang-orang jauh. Tetapi sama anak istrinya, dia hidup dengan perhitungan. Hidup dengan perhitungan. Ini salah dalam skala prioritas.
Orang yang paling utama untuk kita baiki adalah orang-orang dekat kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita. Mereka yang lebih utama untuk kita kasih hadiah, mereka yang lebih utama untuk kita buat tersenyum, mereka yang lebih utama untuk kita traktir, ya. Mereka yang lebih utama untuk kita berikan hadiah daripada orang-orang yang jauh. Jangan sampai kita salah skala prioritas. Ya, jadi hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya rizki berikan. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Kalau Anda punya rizki, jangan pelit-pelit sama anak istri. Istri kita sudah banyak jasanya, ya. Dia mengandung anak-anak kita, bertarung dengan maut untuk melahirkan anak-anak kita, ya. Dia yang ngurusi kita kalau setiap hari di rumah, dia yang mengurus kita kalau kita sedang sakit. Ya, ngapain kita pelit sama dia? Kecuali ente enggak punya uang, itu lain cerita. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang rezekinya disempitkan, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau Anda punya rezeki yang lapang, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang yang hartanya lapang berikan, enggak usah pelit-pelit sama anak istri. Biar istri senang, anak-anak juga senang, kita juga senang melihat mereka gembira. Ya. Tetapi bukan juga saya mengajarkan antum untuk boros sama istri, royal sama istri, sehingga akhirnya lupa terhadap orang tua, sehingga lupa untuk bersedekah. Enggak, ya, kita yang tengah-tengah, ya, baik sama istri tapi jangan juga royal, ya. Jangan juga royal, semua kemauan istri kita penuhi sampai duit habis banyak, ya enggak benar juga, ya. Istri pingin beli ini, pingin kita penuhi. Istri ingin jalan-jalan tiap minggu, kita penuhi. Duit habis, kapan mau infak? Kapan bangun masjid? Kapan mau kasih fakir miskin? Kapan kasih anak yatim? Kita main di tengah. Istri senang, ada juga uang untuk apa? Untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya.